Seinvestigasi selalu menemui kejutan yang bagi kami sendiri miris. Pada penelusuran burger ini misalnya, daging burger buatan pabrik cukup besar pun tak luput dari kecurangan. Pabrik burger itu berbeda dengan pabrik sosis yang pernah kami liput sebelumnya. Namun, baik pabrik burger maupun pabrik sosis itu menggunakan zat kimia berbahaya, yaitu boraks. Dan serupa dengan di pabrik sosis curang, pengolahan di pabrik daging burger ini pun tidak higienis. Seluruh karyawan pabrik tidak menggunakan sarung tangan, padahal mengolah daging mutlak harus menjaga kebersihan karena daging mudah tercemar mikroba. Ya kalau menurut saya mah bersih. Ya kalau menurut saya yang mungkin bersihnya ya bersih. Ada masalah itu. Oke, kalau pakai sarung tangan enggak. Sedangkan kalau pakai sarung tangan susah. Kita kan kerjanya pegang bahan. Jadi kalau pakai sarung tangan ya nggak bakalan inilah, nggak bakalan keaduk gitu istilahnya. Ya, nggak bakalan rata. Untuk membuktikan kecurangan Boncel itu nyata, sampel daging burger di pabrik Boncel kami bawa ke laboratorium. Sampel diuji di Laboratorium Teknologi Pangan Universitas Pasundan. Sejumlah sampel acak daging lapis untuk burger kami beli di pasar dan supermarket. Hasilnya, sampel utama, yaitu daging burger pabrik Boncel, positif mengandung boraks. Dan pelaku kecurangan juga tidak dilakukan pabrik tempat Boncel bekerja saja. Hasil uji sampel acak menunjukkan 3 dari 11 sampel acak mengandung boraks. Padahal sejak tahun 1979, boraks sudah dilarang digunakan untuk makanan. Jika boraks masuk dalam tubuh, akan mengganggu susunan saraf pusat, pencernaan, menimbulkan depresi, memicu anemia, hingga kanker. Boraks untuk sebagian orang digunakan untuk menghasilkan tekstur kenyal dan awet. Padahal ada cara yang lebih aman. Sebetulnya kalau borak digunakan di dalam burger, itu akan memberikan tekstur yang kokoh atau kenyal, ya lebih kenyal dibandingkan dengan tidak memakai borak. Tetapi sebetulnya itu bisa di alternatif lain, ya. Karena borak sebetulnya tidak boleh dalam makanan, maka ada yang namanya STPP, ya sodium tripolifosfat, ya untuk memberikan tekstur yang baik di dalam burger itu sendiri. Selain itu, semua sampel terdeteksi menggunakan pewarna Ponciao 4R. Di Indonesia, Ponciao 4R atau kerap disebut ontan dalam dosis rendah masih diperbolehkan. Ponciao 4R ini itu adalah merupakan bahan tambahan makanan untuk pewarna makanan. Diperbolehkan oleh BPOM. Jadi ada misalnya 50 ppm, itu paling banyak supaya tidak menimbulkan dampak yang kurang baik terhadap bahan itu sendiri, kemudian terhadap efek terhadap tubuh itu sendiri. Sementara, Ponciao 4R sejak tahun 2000 di beberapa negara seperti Amerika, Norwegia, dan Finlandia dianggap karsinogenik, yaitu penyebab timbulnya penyakit kanker. Bahkan berpotensi memicu hiperaktivitas pada anak dan mampu meningkatkan serapan aluminium hingga melebihi batas toleransi. Karenanya, Ponciao 4R sudah dilarang. Berikut ini sejumlah tips membedakan daging lapis untuk burger yang aman dan yang berbahaya. Kalau kita bedakan memang secara kasat mata tidak akan terlihat. Tetapi kalau kita pegang, yang mempergunakan borak itu lebih kenyal dibandingkan dengan yang tanpa borak. Kalau misalnya disobek itu lebih kompak dibandingkan dengan burger yang tanpa borak. Daging burger yang aman bila disimpan di suhu ruang dalam sehari saja bisa berbau asam dan berlendir, sedangkan daging burger berboraks akan tetap awet. Tips lain datang dari seorang chef berikut ini.
Kalau bisa pastikan tanggal potongnya hari ini, terus warnanya masih merah dan kandungan fatnya 20%, kurang lebih 20%. Oke, pertama cek teksturnya dulu. Teksturnya kayak daging beneran. Bisa warnanya juga nggak terlalu merah lah, nggak terlalu aneh gitu. Terus ada lemaknya masih kelihatan. Terus mungkin ada sayur-sayurnya masih bisa kelihatan gitu loh, masih lihat makanan nggak terlalu merah kayak pewarna sekali gitu. Bila Anda ragu-ragu daging burger yang Anda makan aman, cara paling baik adalah membuatnya sendiri. Bahan-bahannya antara lain daging sapi segar, tepung, garam, merica, dan bawang putih. Setelah semua bahan tercampur, adonan dicetak. Bila tak dimasak semua, simpanlah daging burger di wadah kedap udara dan simpan di lemari pendingin. Bila ingin segera disantap, daging untuk burger dipanggang. Jika sudah matang, daging burger siap ditata. Jangan lupa menyelipkan sayuran. Sebagai makanan padat kalori, bila dikonsumsi berlebihan, burger akan meningkatkan resiko obesitas. Karenanya batasi konsumsi burger. Jika mengkonsumsinya, cukup sekali-sekali saja, ditambah asupan sayuran dan buah-buahan dengan porsi lebih banyak. Berbagilah tips dari kami dengan orang-orang terkasih di hati agar kita bersama-sama menjadi konsumen cerdas. Tim Reportase Investigasi.